Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuzi Febrianti Ardi, NPM 190 120 132, kelas Bisnis Internasional J012. Di sini saya akan melakukan review jurnal dengan topik strategi memasuki pasar global. Di sini saya mengambil judul jurnal analisis strategi negosiasi dalam memasuki pasar luar negeri, studi kasus pada PT dan Liris Sukoharjo. Yang pertama adalah latar belakang. Dapat kita ketahui, semakin matang kegiatan bisnis dalam negeri, tentunya perusahaan-perusahaan di setiap industri ingin memperlebar jangkauannya ke negara lain. Ketika sebuah perusahaan akan memasuki pasar luar negeri, pasti perusahaan tersebut telah melakukan kontak dengan pelanggan di negara tujuan tersebut. Sebelum mulai kegiatan bisnis, biasanya negosiasi dilakukan terlebih dahulu agar pihak-pihak yang terlibat menghasilkan kesepakatan yang terbaik. Tentu saja kegiatan negosiasi ini perusahaan akan berhadapan dengan budaya yang berbeda dari negara asal, yang nantinya akan timbul perjanjian yang telah dinegosiasikan terlebih dahulu. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, tahun 2003 halaman 472, dalam dunia bisnis, negosiasi merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam memperoleh syarat-syarat transaksi dalam suatu permasalahan. Sebelum memulai kegiatan bisnis, biasanya negosiasi ini dilakukan terlebih dahulu agar pihak-pihak yang terlibat itu menghasilkan kesepakatan yang terbaik baik bagi kedua belah pihak. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada negosiasi menurut Bagulai dalam Sembel dan Projo Saksono tahun 2003 halaman 163 mendefinisikan negosiasi adalah cara yang dilakukan dalam menentukan suatu keputusan yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak dan menyetujui hal-hal apa yang dilakukan di masa mendatang. Jadi inti dari negosiasi adalah proses bertemunya dua belah pihak ataupun lebih yang memiliki kepentingan bertentangan untuk memperoleh suatu kesepakatan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat nantinya. Kemudian di sini ada negosiasi internasional, merupakan kerangka dari negosiasi bisnis internasional yang terdiri dari 3 variabel, yaitu background factor, proses, dan atmosfer. Menurut Gauri dan Usunier tahun 2003 halaman 5, masing-masing variabel memberikan pengaruh yang berbeda terhadap proses negosiasi internasional. Kemudian di sini ada pendekatan win-loss-win, yaitu setelah melakukan negosiasi, maka yang ditunggu adalah hasil yang didapatkan nantinya setelah negosiasi. Proses negosiasi yang telah dilakukan memiliki 4 hasil kemungkinan. Menurut Stark tahun 2003 halaman 9, 4 hasil tersebut adalah loss, win-loss, win-win, atau no outcome, atau bisa diartikan tidak ada hasil. Kemudian cara memasuki pasar luar negeri, yaitu ketika perusahaan memutuskan untuk memasarkan produknya di luar negeri, perusahaan itu perlu menetapkan cara untuk memasuki pasar yang tepat bagi perusahaannya. Pertama-tama perusahaan harus menemukan negara mana yang akan dituju. Kemudian beberapa ahli telah menjelaskan mengenai strategi di dalam memasuki pasar luar negeri. Salah satunya menurut Kotler and Keller tahun 2009 halaman 323 terdapat 5 strategi untuk memasuki pasar luar negeri, yaitu ekspor langsung, ekspor langsung, kemudian melisensikan, joint venture, dan investasi langsung. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisa data model Mills, Huberman, and Saldana. Tahapan untuk menganalisis data pada metode kualitatif menurut Mills, Huberman, and Saldana tahun 2014 halaman 8 ada 3, yaitu yang pertama reduksi data atau data condensation, kemudian yang kedua ada penyajian data atau data display, kemudian yang ketiga ada pengambilan kesimpulan atau drawing and verifying conclusion. Selanjutnya ada result atau hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT dan Liris itu menggunakan strategi unilateral dan strategi bersama dalam melakukan negosiasi dengan pelanggan yang ada di luar negeri.
Para negosiator perusahaan juga menempuh 3 tahap dalam proses negosiasinya, yaitu pra-negosiasi, face-to-face negotiation, dan tahap setelah negosiasi. Strategi yang dilakukan negosiator PT dan Liris agar memenangkan kontrak pembelian dari negosiator Amerika adalah menonjolkan kelebihan dan spesialisasi serta menunjukkan bahwa produk yang dimiliki itu memiliki kualitas yang bagus. Selain itu, negosiator PT dan Liris itu menampilkan merek-merek lain yang telah mempercayakan produknya dipasok oleh PT dan Liris maupun merek yang telah dihasilkan dari perusahaan. Terakhir, negosiator akan menjelaskan keuntungan membeli produk yang dihasilkan PT dan Liris. Selain itu, ditemukan beberapa masalah yang dapat menghambat jalannya negosiasi antara negosiator PT dan Liris dengan pelanggan. Meskipun demikian, terdapat masalah tersebut, tetapi berdasarkan hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat solusi atau penyelesaian terhadap masalah yang ditimbulkan itu tadi. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini yang pertama ada tingkat pengetahuan terhadap budaya negara tujuan negosiasi pada negosiator PT dan Liris adalah sedikit. Negosiator menggunakan strategi unilateral dan strategi bersama, di mana strategi unilateralnya adalah memperkerjakan agen, sedangkan strategi bersamanya adalah melibatkan seorang mediator. Strategi unilateral diterapkan ketika bernegosiasi dengan negosiator Amerika dan Jepang, sedangkan strategi bersama juga diterapkan pada negosiator Jepang. Negosiasi dengan Inggris dan Australia ini tidak menggunakan strategi unilateral maupun bersama, tetapi negosiasi itu dilakukan layaknya berdiskusi pada umumnya, dan diskusi ini lebih mengalir pada umumnya. Pada saat memutuskan hasil negosiasi, negosiator PT dan Liris ini lebih mengutamakan hasil atau win-win. Kemudian yang kedua yaitu memberikan program pembelajaran budaya negara lain agar pengetahuan para negosiator semakin banyak dan strategi yang digunakan lebih berkembang nantinya. Kemudian pengetahuan yang lebih banyak akan mempermudah negosiator PT dan Liris untuk nantinya menyesuaikan diri dengan negosiator dari negara-negara tujuan yang akan bekerja sama. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan komunikasi secara terus-menerus atau follow up dengan pelanggan atau maupun perusahaan yang dapat memastikan pesanan yang dibuat sudah benar dan merevisi apabila ada yang dirasa kurang benar. Kemudian komunikasi tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi saat bernegosiasi seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.